Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Haris Cyber Law. Haris Cyber Law itu adalah Human Right and Social Cyber Law yang fokus membahas tentang Human Right and Social Cyber Law, yang dimana pada fokusnya adalah membicarakan tentang hak asasi manusia, social justice, dan juga kejahatan dunia maya atau cyber law, cyber crime, dan lain sebagainya. Pada video kali ini akan kita bahas tentang kasus yang menarik perhatian dalam beberapa bulan terakhir ini, yakni kasus sabu-sabu yang melibatkan petinggi Polri. Di antaranya ada Irjen Pol Teddy Minahasa yang merupakan mantan Kapolda Sumatera Barat, dan juga ada AKBP Dodi Prawira Negara yang merupakan Kapolres Bukit Tinggi, serta ada Komisaris Polisi Kasranto yang menjabat sebagai Kapolsek Kalibaru Tanjung Priok. Kasus ini juga melibatkan Linda Pujiastuti yang biasa dikenal dengan Anita Cepu, panggilan dan penyebutannya oleh Kapolda kepada yang bersangkutan dalam kasus ini. Menarik kasus ini karena antara Teddy Minahasa, SH, SIK, MH yang merupakan terdakwa dalam kasus ini itu memiliki penyanggah-penyanggah yang menyebutkan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus yang terjadi pada sabu-sabu seberat 5 kg ini. Hal itu terungkap dari pengacara yang mereka sebutkan. Tetapi untuk lebih mempermudah kita mempelajari kasus ini, maka kami menyampaikan untuk pertama kalinya tentang dari mana sumber daripada sabu-sabu yang berjumlah puluhan kilogram tersebut. Tepatnya pada tanggal 14 Mei tahun 2022, pengungkapan kasus narkoba secara undercover buy yang dilakukan oleh Polresta Bukit Tinggi menemukan 41,4 kg daripada sabu-sabu atau menjadi barang bukti pada kasus ini, dan itu diamankan oleh Polresta Bukit Tinggi yang dipimpin pada saat itu oleh AKBP Dodi Prawira Negara. Sampai kemudian bagaimana bisa sabu-sabu ini akhirnya ditangkap oleh jajaran Kapolda Metro Jaya. Jadi dari Sumatera Barat bagaimana bisa berpindah sampai ke Jakarta. Pada tanggal 20 Mei tahun 2022 ada acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, di mana dihadiri oleh Kapolda Sumatera Barat, dalam hal ini Irjen Pol Teddy Minahasa SH SIK MH, tepatnya di Hotel Santika Bukit Tinggi tersebut. Kemudian bertemulah di situ karena makan bersama antara Kapolda dengan Kapolres. Maka Teddy Minahasa kemudian menyampaikan kepada Dodi agar menukar 10 kg barang bukti tersebut dengan tawas. Tahu tawas kan? Ya. Jadi menurut pengakuan daripada Dodi Prawira Negara bahwa Kapolda memintanya untuk menukar daripada barang bukti tersebut sebanyak 12 kg dengan tawas. Kira-kira begitu. Kemudian awalnya yang hanya 12 kg, lalu kemudian menyampaikan karena penemuannya ini adalah 41 kg atau sekitar seperempat dari barang bukti yang ada. Barang bukti ini kan 41,4 kg, ya kan? 41,4 kg. Dia meminta untuk seperempatnya itu harus ditukar dengan tawas. Justru karena perintah daripada Kapolda ini membuat daripada Kapolresta Bukit Tinggi, dalam hal ini AKBP Dodi Prawira Negara, ketakutan dengan perintah itu.
Secara komando dia takut untuk melawan perintah pimpinan, tetapi secara hukum dia paham sekali bahwa terlalu banyak ketika misalnya melakukan penukaran barang bukti itu sampai 1/4 dari jumlah barang bukti yang ada. Tentu ini adalah sebuah pelanggaran hukum yang sangat berisiko dan sangat disadari oleh Kapolresta pada saat itu bahwa ini adalah sebuah pelanggaran yang berisiko menjerat dirinya. Karena alasan ketakutan tersebut, maka kemudian Dodi Prawira Negara itu menemui Kajari Agam, Kejaksaan Negeri Agam, bersama dengan anggotanya yakni Kasipidum, Pidana Umum, dengan harapan bahwa dia ingin menitipkan barang bukti tersebut yang 41,4 kg tadi di Kejaksaan Negeri Agam. Akan tetapi Kajari menolak dengan alasan bahwa terlalu banyak kalau 41,4 kg itu dititipkan di Kajari Agam. Dia hanya membutuhkan 1 kg saja, itu menjadi barang bukti untuk kebutuhan di persidangan. Akhirnya, semenjak penangkapan itu kemudian sampai kepada tanggal 20 Mei, barang bukti itu dikuasai oleh pihak Kapolres Bukit Tinggi. Dalam hal ini dikuasai oleh Dodi Prawira Negara AKBP yang menjabat sebagai Kapolres pada saat itu. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2022, Dodi Prawira Negara atau Kapolres dipanggil oleh Teddy Minahasa dan menceritakan tentang keberadaan Anita. Menceritakan tentang keberadaan daripada Anita. Tapi sebelum itu, saya perlu menyampaikan bahwa setelah tanggal 20 Mei tadi, setelah 20 Mei itu pertemuan antara Kapolda dengan Kapolres selesai ya, makan malam bersamanya. Kemudian selanjutnya pada tanggal 15 Juni di lapangan dari Kapolres Bukit Tinggi dilakukan pemusnahan barang bukti dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa SH SIK MH. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022. Ini dilakukan di halaman Mapolres Bukit Tinggi. Disaksikan oleh Wali Kota Bukit Tinggi, Kapolres Bukit Tinggi, dan Kejaksaan Negeri Agam. Pada saat itu, Kapolda menyebutkan memusnahkan 35 kg dari 41,4 kg barang bukti yang ada. Berarti kalau misalnya ada 41,4 kg barang bukti, sementara yang dihancurkan pada hari itu adalah 35 kg, berarti pihak Kapolda sudah secara langsung menyampaikan bahwa dari 41 ini ada 6,4 kg yang akan dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan. Nah, ini menjadi sebuah persoalan ketika misalnya kasus ini bergulir. Kenapa bisa demikian? Karena 35 kg yang semestinya tadi dihancurkan, dimusnahkan ini, justru dari 35 kg inilah yang kemudian ditukar dengan tawas, yang berubah menjadi kasus pidana yang menjerat daripada Teddy Minahasa, yang kemudian mengarah kepada kasus pelanggaran kode etik. Jadi dari sini kita sudah mulai paham bahwa semenjak 15 Juni itu ada perubahan yang kemudian terjadi, di mana barang bukti yang mestinya 35 kg yang dimusnahkan, pada kenyataannya hanya 30 kg yang dimusnahkan karena 5 kilo lainnya adalah diganti dengan tawas atas perintah Teddy Minahasa kepada AKBP Dodi Prawira Negara. Berarti ada 5 kg ditambah dengan 6,4 kg, jadinya 11,4 kg sabu-sabu yang tidak dimusnahkan. Lebih rinci lagi,
Yang sebenarnya masih bisa dianggap sebagai sesuatu yang ditolerir itu adalah 6,4 karena itu dijadikan sebagai barang bukti sebentar di pengadilan. Ada 5 kg ini sudah berposisi dimanapun dia berada itu sudah ilegal karena penyebutannya sudah dimusnahkan bersamaan dengan 35 kilo lainnya. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Nah, persoalannya ini dimulai dari sini. Persoalan ini dimulai dari sini tentang keberadaan daripada 5 kg sabu-sabu yang diklaim telah dimusnahkan, tapi pada sisi lain kemudian ternyata tidak dimusnahkan. Justru inilah yang kemudian diedarkan di Jakarta. Meskipun pada belakangan hari memunculkan sebuah versi lain menurut pengacara daripada Teddy Minahasa dalam hal ini Hotman Paris Hutapea menyebutkan bahwa 5 kilo yang disangkakan kepada kliennya itu adalah tidak benar. Kenapa? Karena 5 kilo itu masih ada di Kejaksaan Negeri Agam. Nah ini yang sekarang menjadi polemik yang terjadi. Nanti tunggu video berikutnya untuk menjelaskan tentang bagaimana perkembangan daripada kasus sabu-sabu yang menjerat daripada Kapolda Sumatera Barat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.